Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu Yesus tidak makan apa-apa dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semua itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Karena itu jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di puncak bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita dalam Prapaskah yang pertama mendengar bacaan Injil, di mana dalam Injil Lukas Tuhan Yesus dicobai oleh iblis pada saat ia berpuasa 40 hari lamanya. Iblis itu selalu digambarkan di dalam gambaran yang mengerikan. Dalam gambar-gambar, khususnya dalam gambar film atau kartun, iblis itu digambarkan dengan warna yang serba hitam, mata yang merah, punya tanduk, lidahnya panjang, ekornya panjang, memegang tombak atau senjata yang lancip dan sebagainya. Gambaran-gambaran yang mengerikan tentang iblis. Tetapi yang dialami Yesus ini dan juga bagaimana ini menjadi pengalaman manusia di zaman ini, iblis itu ternyata bentuknya tidak mengerikan. Iblis hadir di dalam diri manusia menjadi godaan-godaan yang seringkali muncul dalam sesuatu yang menarik. Ya, dalam kisah Yesus yang dicobai tadi, hal yang menarik itu yang pertama adalah soal apa? Makanan. Pada saat Yesus lapar, kemudian iblis itu menggoda, "Kamu bisa mengatakan batu ini untuk menjadi roti." Nah, ini godaan-godaan orang akan nafsu dunia yang mengenakkan, perut, lidah, yang kerap kali mengundang untuk memanjakannya. Godaan pertama ini mau mengatakan kepada kita, iblis itu hadir di dalam kelekatan kita akan hal-hal dunia. Terutama soal-soal apa? Makanan, ya, soal-soal yang sifatnya kehidupan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari itu. Ini godaan. Yang kedua, godaan itu muncul dan dihadirkan oleh iblis dalam bentuk kekuasaan. Jadi Yesus dibawa ke tempat yang tinggi, lalu iblis mengatakan, "Seluruh kuasa yang ada di seluruh dunia ini dari kerajaan-kerajaan, ku berikan kepadamu kalau engkau menyembah aku." Kekuasaan. Godaan yang kedua yang juga hadir menarik
untuk hidup kita manusia itu juga adalah salah satunya kekuasaan. Enggak, Romo, saya enggak digoda kekuasaan, saya bukan orang politik, saya juga bukan pejabat. Tidak selalu kekuasaan itu soal jabatan. Kekuasaan juga muncul di dalam diri kita saat kita itu menjadi seperti raja-raja kecil di tengah hidup kita. Yang selalu pengen menang, ya, yang sukanya memerintah, yang sukanya menyalahkan orang lain, menganggap dirinya benar, menganggap dirinya paling hebat dan berkuasa. Ya, dalam pembicaraan sering kalau eyel-eyelan gitu kudu menang, ya. Atau kemudian kita menjadi orang-orang yang otoriter di tengah keluarga, harus manut saya, ya, enggak boleh cerewet, enggak boleh membantah, saya ngomong apa harus dituruti. Nah ini iblis-iblis zaman sekarang itu lembut sekali bentuknya dalam sikap kita yang seringkali otoriter, ya, pengen menang sendiri. Ini godaan berkuasa, menguasai orang lain. Yang ketiga, godaan yang dimunculkan oleh Yesus adalah soal bahwa ia diajak untuk coba jatuhkan dirimu dari puncak bait Allah ini, maka Allah akan menolongmu dengan malaikat-malaikatnya. Ditantang ini menunjukkan kekuatan. Kita manusia juga pernah ditantang oleh hal-hal di luar diri kita. Ya, misalkan apa? Ya tadi pengen punya gengsi yang tinggi. Ya, orang bukan menghadirkan barang-barang untuk kebutuhan, bukan, tapi untuk apa? Hal yang terbaru, branded, tas, sandal, motor, mobil, handphone, dan sebagainya ini. Waduh, kok ada yang lebih bagus ya, beli yang lebih bagus lagi. Ini muncul terbaru, padahal masih bagus, beli lagi. Godaan-godaan dimakan gengsi. Ya, kita ini kadang membeli sesuatu bukan karena kita butuh untuk keperluan kita, tapi kadang-kadang hanya memenuhi gengsi atau supaya dilihat orang. Yesus diajak untuk pamer kekuatan, tunjukkan, melompatlah dari bait Allah ini, kamu akan diterima oleh malaikat-malaikat dan tidak akan jatuh. Meskipun Yesus bisa, tetapi dia tidak mau melakukan itu. Yesus dengan tegas menjawab, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ini, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbicara apa ini dalam hidup kita? 3 hal tadi mengingatkan kita bahwasannya iblis yang menggoda Yesus itu pada saat ini pun sering hadir di dalam diri kita. Dalam kita memaknai masa Prapaskah ini, godaan itu muncul di dalam apa? Keinginan untuk serakah, soal makanan, kelekatan dunia, ya, ketidakmauan untuk berbagi. Godaan iblis juga muncul dalam diri kita yang sering ingin menang sendiri, tidak mau kalah, ya. Selalu otoriter dan penuh kuasa dalam hidup ini. Dan yang terakhir adalah godaan untuk gengsi, untuk menunjukkan kekuatan kita di depan banyak orang dan pamer. Mari 3 hal ini kita renungkan dalam pengalaman kita. Sudahkah aku berani berkata seperti Yesus tadi, menolak godaan iblis itu dengan tegas. Seringkali kita itu tidak tegas soal dosa, kadang incip-incip, ya. Dosanya kecil-kecilan, Romo saya tidak nyolong, mengutil sedikit misalkan, ya. Mencuri tapi barang kecil, ini incip-incip namanya, ya, enggak tegas dengan diri kita. Dosa yang kecil pada saat kita kemudian membiarkan itu akan tumbuh menjadi dosa yang besar, kebiasaan yang buruk. Maka di masa Prapaskah ini kita belajar dari Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh berani untuk mengatakan kepada iblis, nyahlah iblis, dan kita diajak untuk mengatakan tidak atas dosa itu yang selalu menggoda kita dalam hal-hal yang mungkin menarik di dalam hidup ini. Mari kita disemangati dalam masa Prapaskah ini untuk memperbaiki diri di dalam retret agung kita. Berkat Tuhan melimpah untuk kita semuanya. Amin.